Mari Bapak Ibu kita satu dalam doa sebelum kita dengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk siang hari ini. Kami ada di tempat yang berbeda, tapi kami menyembah Tuhan yang sama. Terima kasih untuk anugerah Tuhan. Di tengah kesibukan kami boleh sempatkan waktu kami, rendahkan hati kami untuk memuji menyembah Tuhan. Dan kami juga siapkan hati kami untuk dengar firman-Mu. Kami percaya firman Tuhan tidak akan kembali sia-sia, berhasil apa yang Kau sampaikan Tuhan. Roh Kudus tolong kami untuk mengerti, memahami, dan melakukannya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin, amin. Shalom Bapak Ibu semuanya yang dikasih Tuhan. Ya, kita sudah ada di tahun yang baru, di tahun 2022 ini. Saya percaya ada banyak hal yang Tuhan kerjakan di tahun yang lalu. Dan di tahun ini kita juga imani ada hal-hal yang besar yang Tuhan akan kerjakan lewat hidup kita, lewat pekerjaan, lewat keluarga kita. Yang percaya katakan amin. Nah, Bapak Ibu, karena ini minggu pertama ya di tahun yang baru, jadi izinkan saya menyampaikan firman Tuhan yang saya percaya ini dibutuhkan ya, dan juga sebenarnya seringkali kita hampir setiap tahun melakukannya. Ya, melakukannya kenapa? Karena ini udah jadi seperti sebuah tradisi ya. Kita tua muda besar kecil membuat resolusi ya. Biasanya di akhir tahun kita sudah mulai evaluasi apa sih yang kita sudah kerjakan, belum selesaikan, dan ketika masuk ke tahun yang baru pasti rata-rata sebagian besar orang itu membuat resolusi. Perlu atau tidak, boleh atau tidak, saya percaya nggak ada salahnya ya. Tapi kalau sekedar resolusi baru, sepertinya hampir nggak ada yang baru ya. Ada yang punya resolusi, saya mau kurangi berat badan 5 kilo. Ternyata di akhir tahun bukannya berkurang, nambah 3 kilo gitu ya. Ada yang punya resolusi, saya mau berhenti merokok. Bukannya berhenti, cuma berobat ya. Dari 2 bungkus jadi 1 bungkus. Ada yang punya resolusi, saya mau selesaikan Alkitab saya. Dari Kejadian sampai Wahyu, ternyata bukan Kejadian sampai Wahyu, Kejadian dan Wahyu, cuma 2 kitab 1 tahun ya. Jadi setiap orang punya resolusi. Nggak salah juga tahun ini buat resolusi yang baru. Tetapi saya mau tambahkan tidak cukup hanya buat resolusi yang baru, tapi ada yang lebih penting dari situ, yaitu revelation yang baru atau pewahyuan yang baru. Kenapa? Karena kalau sekedar resolusi ya, kadang-kala kita lupa dalam waktu 3 hari, 5 hari, seminggu ya, kesibukan lain sebagainya, atau ngerasa gagal. Tapi pewahyuan dari Tuhan itu memampukan kita secara supernatural untuk mengerjakan apa yang Tuhan singkapkan lewat kebenarannya. Itu yang kita akan pelajari singkat pada siang hari ini. Disiapkan hati Bapak Ibu Saudara. Ya, menurut Kamus Bahasa Indonesia, resolusi itu adalah putusan atau kebulatan pendapat berupa permintaan atau tuntutan yang ditetapkan oleh rapat. Ya, pernyataan tertulis. Nah, resolusi itu biasanya menggunakan penjelasan ini. Pernyataan tertulis, ditulis di buku, di diary-nya. Saya mau tahun ini A, B, C, D, E. Oh, sampai 5, ada yang 10. Tapi kalau resolusinya sampai 100, percayalah, nggak akan dikerjakan. Kenapa? Nggak ingat sama sekali ya. 3 aja susah, apalagi 100 ya. Resolusi salah tidak ya, tapi tidak cukup hanya sekedar resolusi. Nah, ada yang dinamakan pewahyuan atau wahyu. Tunjuk dari Tuhan atau Allah yang diturunkan hanya kepada para nabi dan rasul melalui mimpi dan sebagainya. Ya, ini terjemahan dari atau penjelasan dari Kamus Bahasa Indonesia. Tapi saya percaya sampai hari ini pewahyuan masih berlaku walaupun dengan banyak persyaratan ya. Pewahyuan yang dari Tuhan tidak mungkin dan tidak boleh bertentangan dengan Alkitab. Jadi kalau Bapak Ibu mendengar ada seorang yang menyampaikan, saya dapat pewahyuan, atau bahkan pendeta sekalipun bilang, saya dapat pewahyuan, tetapi ternyata tidak ada dasar di Alkitab, bahkan bertentangan dengan Alkitab, itu bukan pewahyuan, itu dia mengaku dapat pewahyuan, tapi ternyata bukan ya. Mungkin sumbernya dari setan atau dari ego, ambisi. Pewahyuan dari Tuhan pasti akan dikonfirmasi oleh Alkitab kita. Jadi saudaraku, yang perlu kita miliki di awal tahun tidak hanya sekedar resolusi, kita membutuhkan pewahyuan dari Tuhan. Apa yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita.
Apa yang Tuhan rencanakan untuk keluarga kita, untuk pekerjaan kita. Kita butuh tuntunan Tuhan. Kita butuh revelation dari sorga untuk setiap kita. Dan saya percaya kalau kita dapatkan sungguh-sungguh dari Tuhan, hidup kita pasti berbeda. Kita punya daya dorong, daya energi yang luar biasa. Dan itu nggak lahir dari kemampuan kita. Itu lahirnya dari Allah sendiri. Yohanes pasal 8 ayat ke-32 bilang seperti ini. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Bapak Ibu yang terkasih, Alkitab berkata, kalau kita mengetahui kebenaran, kebenaran itu akan membawa kemerdekaan. Nah, masalahnya adalah dalam hidup ini ada banyak sekali area dalam kehidupan manusia. Ada area kesehatan, ada area pekerjaan, keluarga, anak, hubungan, bermasyarakat, dan lain sebagainya, keuangan kita. Nah, bagaimana caranya supaya kita hidup dalam kemerdekaan yang sejati? Alkitab bilang, kalau kamu mengetahui kebenaran. Jadi kebenaran yang kita ketahuilah yang akan memerdekakan kita. Jadi tidak sama dengan setiap orang. Ya. Jadi jangan, oh saya kan satu gereja, saya satu persekutuan. Kok dia ngalamin breakthrough, kok saya tidak? Saudaraku, tidak menjamin kita di satu gereja, di satu keluarga, di satu persekutuan, kita dapatkan pewahyuan. Karena kalau kita nggak mencari sungguh-sungguh, kita nggak merindukan, nggak minta sama Tuhan, maka kita nggak akan dapat penyingkapannya. Tapi kalau kita rindu dan haus sama Tuhan, Tuhan itu melihat kerinduan hati kita, dia akan menyingkapkannya. Dan pengetahuan akan kebenaran yang kita tahulah yang memerdekakan. Jadi misalnya, ada orang Kristen sakit-sakitan. Dan dia bergumul, gampang sakit lah, banyak jenis penyakitnya. Padahal kita berkata, Yesus sudah menanggung segala penyakit kita di kayu salib. Nah, apakah hanya karena ada di Alkitab orang tersebut langsung sembuh? Tidak. Dia membutuhkan pewahyuan sampai jadi rema dalam hidupnya bahwa benar semua penyakitnya sudah ditanggung oleh Yesus di kayu salib. Dan ketika pewahyuan itu jadi rema dalam hidupnya, ketika firman Tuhan itu dia sungguh-sungguh terima sebagai sebuah kebenaran, maka itu akan membawa kemerdekaan. Ada yang langsung instan sembuh, tapi ada juga yang dia melalui proses, tapi dia percaya dia sudah sembuh dan akhirnya menyembuhkan dia. Area keuangan. Yesus sudah menanggung semua kutuk kita, termasuk penderitaan. Ketika dia di kayu salib, dia dimahkotai mahkota duri. Saudaraku, duri itu kalau kita baca Alkitab, pertama kali muncul ketika manusia jatuh dalam dosa. Dikutuk bumi ini dan muncullah semak belukar yang berduri. Jadi saudaraku, itu lambang dari kutuk. Ya, termasuk kutuk ketika kita mengerjakan dan gagal lagi. Kerja gagal lagi, usaha gagal lagi. Padahal kita berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak menambahinya. Jadi saya percaya ada berkat Tuhan untuk setiap kita, sehingga kita dipromosikan dalam pekerjaan. Sehingga kita dapatkan breakthrough dalam usaha kita. Enggak melulu karena kecerdasan, karena kepintaran kita. Saya ketemu banyak orang yang sederhana, tapi mengandalkan Tuhan. Dan apa saja yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Dan bagaimana caranya kita mengalami? Kita harus cari tahu kebenarannya. Kebenaran tentang masalah keuangan. Ada banyak orang dalam keluarga itu ribut terus. Orang tua sama anak bermasalah terus. Kita harus cari dalam Alkitab apa sih kata Tuhan, apa sih tuntunan Tuhan, petunjuk Tuhan tentang keluarga. Antara suami dan istri, antara orang tua dan anak, hubungannya. Ada semua di Alkitab. Tapi kalau kita nggak baca Alkitab, kita nggak tahu. Dan karena kita nggak tahu, kita nggak ngalamin namanya kemerdekaan. Jadi Alkitab mengajarkan kita, kalau hari ini, tahun ini, kita mau alami terobosan besar dalam hidup kita, mari kita cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Kebenaran yang kita tahu akan memerdekakan kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, nah, nanti PR di rumah ya, baca. Ada satu cerita di mana Yesus bertanya kepada murid-muridnya, Matius pasal 16 ayat 15. Yesus bertanya kepada murid-muridnya, apa katamu, siapakah aku ini? Karena banyak rumor Yesus dikatakan Nabi Elia, Nabi Yeremia. Ada banyak orang yang berkata, oh dia guru yang baik. Dia itu nabi dan lain sebagainya. Yesus tanya sama murid-muridnya, menurut kamu siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias,
anak Allah yang hidup. Dari sekian banyak murid-muridnya, Petrus yang menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ketika Petrus mengatakan hal tersebut, Yesus menanggapinya dengan berkata seperti ini. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Jadi perkataan Petrus tentang siapa Yesus, itu bukan lahir dari kecerdasannya Petrus, bukan lahir dari pembelajaran semata-mata oleh Petrus, tetapi Yesus bilang, itu dikaruniakan oleh Bapa di sorga, diberikan oleh Bapaknya kepada Petrus. Bapakkulah yang menyatakannya. Saudaraku, waktu Yesus dikatakan Mesias, anak Allah yang hidup. Mesias itu punya banyak arti. The anointed one. Seorang yang diurapi. Tetapi juga Mesias itu orang Yahudi tahu artinya adalah sang raja. Raja, anak Allah yang hidup. Jadi waktu Petrus bilang, engkau adalah raja. Engkau bukan hanya sekedar nabi. Engkau bukan hanya sekedar guru yang baik. Engkau adalah raja yang ditunggu-tunggu. Raja yang dinantikan. Engkau adalah raja di atas segala raja. Allah yang hidup. Pewahyuan yang diterima oleh Petrus itu datangnya dari Bapa di sorga. Nah, dari cerita ini, ya antara Yesus dan murid-muridnya, saya boleh kategorikan ada dua pewahyuan terbesar yang kita harus pelajari sepanjang hidup kita. Dua pewahyuan ini yang kita harus kejar dalam hidup kita. Kalau kita ingin melihat tahun-tahun di depan kita alami tahun-tahun penuh kemenangan. Pertama, kita harus mengenal Tuhan dengan benar. Saya ulangi, kita harus kenal Tuhan kita dengan benar. Murid-murid ditanya, menurut kamu siapakah aku ini? Saudaraku, kita nggak boleh mengenal Tuhan kata orang tua saya, kata istri saya, kata suami saya, kata anak saya, kata pendeta saya. Kata pendeta saya Tuhan baik. Kata pendeta saya Tuhan menolong. Itu kata dia. Bagaimana kata Anda? Bagaimana kata saya? Kita harus kenali Tuhan kita dengan benar. Ya, karena kalau kita salah menerima informasi tentang Tuhan, banyak orang berkata Tuhan itu kejam. Kenapa Tuhan biarkan ada kejahatan di bumi? Kenapa Tuhan biarkan ada kemiskinan? Oh, Tuhan itu nggak adil. Pemahaman kita, pengenalan kita akan Tuhan itu sangat menentukan kehidupan kita. Suatu hari ada orang kaya, anak muda yang kaya datang kepada Yesus. Anak muda ini lari mendekati Yesus, sujud di depan Yesus. Rabi yang baik, guru yang baik. Wah, keren banget saudaraku. Udah lari cari Tuhan, sujud merendahkan hatinya, bahkan mengucapkan dengan sopan, guru yang baik. Bagaimana caranya aku masuk kerajaan Allah? Yesus bilang, taatilah seluruh hukum Taurat. Dia jawab, guru, sejak masa mudaku, aku sudah lakukan semuanya. Kalau dia bohong, Yesus bilang ini, bohong kamu. Karena Yesus mengenal hati. Yesus nggak bilang anak muda orang kaya ini bohong, enggak. Memang dia tekun cari Tuhan. Yesus bilang gini, ya, hukum Taurat sudah kamu lakukan. Tinggal satu lagi kekuranganmu. Wah, anak mudanya bertanya, tinggal satu lagi. Padahal seluruh hukum Taurat yang susah aja udah saya lakukan. Apa itu? Yesus bilang gini, pulang ke rumah, jual hartamu, kasih sama orang miskin, datang ke sini, ikutlah aku. Waktu anak muda yang kaya ini mendengar penjelasan Yesus, dia syok dan dia sedih. Dan Alkitab berkata, maka dia meninggalkan Yesus, sedih hatinya karena banyak hartanya. Kenapa dia tinggalkan Yesus? Padahal seluruh hukum Taurat sudah dia lakukan. Karena pengenalan dia akan Tuhannya terbatas atau salah. Dia berpikir, kok Tuhan jahat ya, mau ambil semua harta saya ya. Kan saya sudah lakukan firman Tuhan, Taurat Tuhan. Dari masa muda loh. Nggak ada anak muda seperti saya yang cinta Tuhan, cinta Taurat. Kok masih tega-teganya Tuhan suruh saya pulang jual harta saya, seakan-akan Tuhan mengambil semua yang saya miliki. Nah, saudaraku, ini yang saya katakan, mengenal Tuhan tentu harus benar. Tuhan kita bukan Tuhan yang mengambil. Katakan amin. Tuhan kita memberi. Dia tidak ambil apa yang Anda miliki. Jadi untuk kasus anak muda yang kayak ini, Tuhan itu nggak mau ambil. Waktu Tuhan bilang sama Abraham, persembahkan anakmu Ishak. Apakah Tuhan itu sebel sama Abraham sehingga dia mau ambil Ishak? Enggak. Apakah Tuhan itu nggak bisa berbuat yang besar sehingga dia harus ambil
satu-satunya yang berharga dari Abraham? Enggak. Kalau kita kenali Tuhan, kita tahu Allah kita adalah Allah yang memberi. Jadi Tuhan nggak ambil yang Abraham miliki. Dia cuma pinjam apa yang Abraham miliki, karena waktu Abraham mau bunuh Ishak, Tuhan bilang stop, jangan. Itu ada penggantinya. Bahkan Tuhan memberkati Abraham menjadi bapa segala bangsa. Anak muda yang kaya ini Tuhan tidak mau ambil hartanya. Dia cuma mau uji apakah anak muda ini lebih mencintai Tuhan atau hartanya. Saudara yang terkasih, kenali Tuhan dengan benar. Gimana caranya? Kita baca Alkitab kita. Kita renungkan. Semakin kita baca Alkitab kita, semakin kita ngerti pola berpikirnya Allah kita. Cara kerja kerajaan Allah. Kalau saudara suka novel atau cerita ya. Misalnya ada penulis buku terkenal. Anda baca buku pertamanya. Tertarik, bagus, keren. Tapi Anda belum bisa mengerti cara si penulisnya itu membuat cerita berikutnya. Tapi kalau buku kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, delapan, sembilan, 10 Anda baca, maka Anda mulai bisa menarik ya sekitar ya gambaran lah. Oh, tipikal penulisnya seperti ini ya. Oh, ini alurnya seperti ini ya. Pola berpikir penulisnya seperti ini. Anda mulai bisa ngeraba-raba. Demikian juga kalau kita baca Alkitab kita. Semakin banyak kita baca, renungkan, kita mulai mengerti cara kerjanya Tuhan dalam hidup kita. Dia tidak akan melanggar prinsip-prinsip firman Tuhannya. Jadi yang pertama, kenali Tuhan dengan benar. Yang kedua, mengenal diri sendiri dengan benar. Ketika Petrus, dia bilang, engkau adalah Mesias, Raja, anak Allah yang hidup. Yesus bilang, berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Yesus kasih nama pertamanya adalah Simon bin Yunus. Bukan manusia yang menyatakannya kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Ayat berikutnya bilang gini, dan aku berkata engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini. Perhatikan baik-baik. Pertama Yesus sebut Simon bin Yunus, artinya buluh yang terkulai. Tapi di ayat berikutnya dikatakan berbahagialah engkau Petrus di atas batu karang ini. Dari Simon bin Yunus ke Petrus, dari bulu yang terkulai menjadi batu karang. Saudara yang terkasih, ketika Yakub yang artinya adalah penipu, bergumul dengan Tuhan dan akhirnya diganti namanya jadi Israel, pangeran Allah. Ada perubahan, ada transformasi. Dari seorang penipu jadi pangerannya Allah. Abram bapa yang ditinggikan, diganti namanya di Abraham, bapa segala bangsa. Saya percaya pertemuan kita dengan Tuhan akan mengubah pewahyuan kita tentang diri sendiri. Jadi kalau kita mau kenali siapa diri kita harus pertama kenali Tuhan kita. Semakin kita kenal Tuhan kita, semakin kita mengenal siapa kita di dalam Tuhan. Pencarian terbesar dalam hidup kita adalah mencari siapa kita dalam Tuhan. Karena kalau kita kenal diri kita tahu dari mana kita berasal. Kenapa Tuhan taruh kita di muka bumi ini? Apa tujuan Tuhan dalam hidup setiap kita? Apa yang kita bisa kerjakan bersama dengan Tuhan? Karena banyak orang berkata, wah enak ya, dia pinter ya. Wah dia sih hebat. Dari lahir juga udah enak. Potensinya, talentanya banyak. Wah dia sih enak ya, semuanya ada. Dan dia lupa tidak ada yang datang di muka bumi ini dengan tanpa sepengetahuan Tuhan. Enggak ada yang kebetulan. Tuhan itu taruh sesuatu dalam kehidupan manusia dengan sebuah tujuan. Jadi waktu kita kenali diri kita di hadapan Tuhan, kita tahu dari mana kita berasal. Kita datangnya dari sorga. Anda dan saya itu alien. Keren banget ya. Berapa waktu yang lalu ada Spider-Man. Manusia itu suka banget superhero ya. Superman, Batman, Spider-Man, dan lain sebagainya. Dan kita lupa, kita datangnya dari sorga. Kita tuh pendatang perantau, alien di muka bumi ini. Jadi waktu kita sadar kita datang dari sorga, kita ini bukan sekedar manusia di muka bumi yang fana ini. Kita punya Bapa, Raja, di atas segala raja. Kita jauh lebih keren sebenarnya dari semua superhero yang ada. Kita tahu apa yang kita bisa kerjakan. Tidak ada yang mustahil bersama Tuhan. Dan kita tahu potensi apa yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kita. Banyak orang nggak tahu sebenarnya Tuhan itu sudah depositkan sesuatu yang dahsyat dalam hidupnya. Anda bisa melakukan apapun yang Anda selama ini bilang nggak bisa, nggak bisa. Saya nggak suka dengan
orang yang punya 3 kata ini dalam hidupnya. Pertama adalah orang yang selalu bilang, susah. Yang kedua, mana mungkin. Ketiga, mustahil. Kalau saya ketemu orang kayak gini, saya nggak mau jadi temannya lagi lama-lama. Kenapa? Dia akan mengotori cara berpikir saya. Karena bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Dan bagi orang percaya, tidak ada yang mustahil. Yang percaya kata amin. Jadi kenali diri sendiri dengan benar, itulah pewahyuan yang kita harus terus bertumbuh dan terus bertumbuh. Jangan pernah puas. Area apa yang kita ingin kita breakthrough? Area pekerjaan, usaha, area hubungan, area pelayanan, kenali Tuhan dengan benar. Kemudian kenali diri sendiri dengan benar. Saya ingat waktu saya kuliah jurusan elektro, nggak pernah berpikir jadi pendeta. Waktu saya kuliah, saya lagi belajar, saya saat teduh setiap pagi, saya baca kitab Yesaya, terlalu kecil bagimu hanya jadi hambaku. Aku akan jadikan kau terang bagi bangsa-bangsa. Saya tahu ayat itu tentang nubuatan tentang Yesus. Oh, ini nubuatan tentang Yesus. Tapi pagi itu saya baca berbeda. Seakan-akan Tuhan bicara, ya itu memang tentang Yesus, tapi saya mau bicara tentang panggilan pelayananmu. Saya renungkan lagi, mana mungkin lah. Yang penting saya mau jadi orang Kristen baik-baik aja lah. Setia setiap minggu ke gereja. Saya kembalikan perpuluhan saya. Sesekali pelayan. Udah enough lah. Kerja yang baik. Punya keluarga yang baik. Mati masuk surga selesai. Tapi Tuhan bicara terlalu kecil bagimu hanya jadi hambaku. Aku akan jadikan kau terang bagi bangsa-bangsa. Waktu ayat itu saya baca jadi rema. Saya berpikir gimana caranya saya jadi terang bagi bangsa-bangsa. Saya bukan seorang pengkhotbah. Saya nggak bisa nyanyi, saya nggak punya banyak kemampuan, talenta, bakat. Tapi firman Tuhan jadi rema. Dan saya semakin mengerti hari-hari ini. Kalau Tuhan berfirman, maka tidak ada yang gagal dan tidak ada yang kembali dengan sia-sia. Bertahun-tahun kemudian saya mulai melihat. Tuhan bawa saya keliling dari satu kota ke kota lain, dari satu pulau ke pulau lain, dari satu negara ke negara lain. Dan saya lihat bahwa, ya, kalau dia berfirman, dia sanggup menggenapinya. Dijadikan terang bagi bangsa-bangsa. Waktu saya KKR di satu pulau, saya nggak kenal mereka semua. Saya lihat ada ribuan orang. Saya bilang, Tuhan, gimana caranya saya ada di sini? Tapi yang saya tahu janji Tuhan, terlalu kecil bagimu hanya jadi hambaku. Aku akan jadikan kau terang bagi bangsa-bangsa. Dan saya pegang itu dalam hidup saya. Ya Tuhan, ini nggak tergantung sumber daya saya, nggak tergantung skill saya. Ini semua tergantung sumber dayanya Allah sendiri. Waktu Allah sampaikan firman-Nya dan jadi rema, pegang itu sepanjang hidupmu, maka itu akan mengerjakan sesuatu yang dahsyat. Nggak peduli seterbatas apa hidup kita, Allah kita tidak terbatas. Kenali diri sendiri bahwa kita ini adalah anak raja di atas segala raja. Kita adalah duta besar kerajaan Allah yang Tuhan taruh di muka bumi ini. Ya, hari ini Anda mungkin bekerja. Oh, Pastor Leo, saya hanya seorang office boy. Jangan salah. Anda adalah anak raja. Hari ini mungkin Anda start di level paling rendah. Tapi karena engkau adalah anak raja, kalau engkau bekerja keras, kalau engkau percaya Tuhan, dia akan membawa dari satu kemuliaan pada kemuliaan lebih tinggi lagi. Dari satu iman pada iman lebih tinggi lagi. Di depan raja-raja engkau akan berdiri, kata Alkitab. Bukan di depan orang-orang biasa. Itu janji Tuhan, pegang itu dan aminkan itu. Dan berikutnya, wahyu itu bersifat progresif. Jadi jangan puas dengan apa yang kita terima, apa yang sudah kita dapatkan hari ini. Pewahyuan itu bersifat progresif. Tumbuhan itu mulai benih, bertunas, dan jadi pohon yang besar. Ya. Efesus pasal 4, Tuhan kasih rasul, nabi-nabi, penginjil, gembala, untuk memperlengkapi orang-orang kudus, untuk mencapai kedewasaan yang sempurna, mencapai kesatuan iman, untuk mengenal Tuhan dengan benar. Jadi, saudara yang terkasih, pewahyuan itu bersifat progresif. Kita harus punya kerinduan, terus haus, jangan puas diri. Oh, saya udah tahu kok. Saya udah tahu, pernah ikut seminar kok. Kita harus cari terus Tuhan, rindukan terus. Ya, jangan pernah bosan-bosan, belajar terus, punya kerinduan. Karena Tuhan akan singkapkan terus ya hari-hari ini. Nah, saya berkecimpung di pelayanan cukup lama, jadi pendeta udah cukup lama, lebih dari 21 tahun ya. Dan saya harus akui hari-hari itu Tuhan sedang berbicara dengan cara yang sangat-sangat ya menakjubkan
Dan itu sangat terbatas dengan kemampuan kita. Kita harusnya jadi hati yang terbuka. Tuhan singkapkan. Ya. Tuhan bicara dengan banyak cara hari-hari ini. Ya. Tidak hanya dari kalangan para teologia, tapi juga saya percaya dari poin-poin yang Tuhan singkapkan di mana-mana. Dari apa yang sedang terjadi di tengah dunia ini, peradaban dan sebagainya. Intinya adalah, saudaraku, saya nggak mau kita jadi orang yang seperti kata dalam tempurung, yang nggak ngerti apa yang Tuhan sedang kerjakan. Ya, pewahyuannya begitu luar biasa. Dan saya percaya di dalam Efesus 4 ini Tuhan sudah kasih tahu bahwa Tuhan sedang bangkitkan pelayanan 5 jawatan untuk apa? Mempersiapkan gereja Tuhan untuk mencapai kedewasaan yang sempurna. Kita masuk dalam percepatan, ya. Kalau teknologi bertambah dengan cepat luar biasa. Selesai dari Zoom ini, saya meeting dengan ada beberapa perusahaan IT. Ya, saya kerja ini di perusahaan-perusahaan teman-teman saya IT, ya. Di level teman-teman saya, mereka udah jadi country manager perusahaan-perusahaan dari luar. Dan saya suka belajar banyak. Mereka bilang, bro, teknologi bertambah cepat sekian. Wah, bicara. Yang 2-3 tahun lalu nggak terpikir, sekarang udah begitu luar biasa. Ya, saya imani dan saya harus akui memang teknologi dengan sangat cepat tuh luar biasa bertumbuhnya. Tapi juga secara rohani saya bilang ini, Tuhan saya percaya juga pewahyuan Tuhan sedang Tuhan curahkan luar biasa. Kalau kita nggak mau masuk di dalamnya, kalau kita tinggal di masa lalu, saya suka nasihati teman-teman saya, bro, kalaupun Anda lulusan dari kampus terbaik, teruslah belajar, teruslah membuka hati. Karena sekarang itu kemajuannya begitu cepat, ya. Saya aja terus mau belajar. Saya kalau ngobrol sama teman-teman saya, bro, ajarin saya, bro, apa sih yang terbaru sekarang ini, bro? Ya, isu atau teknologi atau perkembangan. Kenapa? Karena itu akan mempersiapkan kita tuh nggak tertinggal, ya, tetap update, ya, dengan yang terkini yang sedang berlangsung. Sama dengan hal rohani. Saya motivasi Bapak Ibu Saudara untuk tetap punya kehausan karena Tuhan sedang singkapkan pewahyuannya dengan sangat luar biasa. Yang terakhir, yang ini saya ingatkan setiap kita dan saya pribadi, komunitas kita sangat mempengaruhi pewahyuan kita. Saya ulangi, komunitas kita sangat mempengaruhi pewahyuan kita. Dengan siapa Anda bergaul, itu mempengaruhi belief system kita, sistem kepercayaan kita, paradigma kita. Pergaulan kita itu menentukan. Kalau kita punya komunitasnya sekedar membuang waktu, hanya sibuk dengan gaya hidup, ya dengan isu recehan yang nggak akan membuat kita lebih cerdas, lebih cinta Tuhan, maka pewahyuan kita akan mandul, pewahyuan kita akan tumpul, pewahyuan kita akan tertinggal di belakang. Tapi kalau kita bergaul dengan orang-orang yang terus ya relevan dengan apa yang Tuhan kerjakan, dengan apa yang Tuhan kerjakan juga lewat peradaban saat-saat ini, itu akan membuat Anda semakin tajam, semakin smart dalam hidup, ya. Nah, saya dorong Bapak Ibu Saudara untuk mencari komunitas yang sehat. Makanya Alkitab bilang berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, berdiri di jalan orang berdosa, duduk dalam kumpulan pencemooh. Tadinya jalan, kemudian berhenti karena tertarik, akhirnya duduk, ngegosip. Alkitab bilang berbahagialah orang yang tidak seperti itu. Jadi kalau ada yang kerjanya itu ngegosip, hoax terus, ya, nggak bermutu pembicaranya, itu orang nggak akan bahagia. Malah Tuhan bilang jangan deketin orang kayak gitu. Sebaliknya, diberkatilah orang yang kesukanya kan Taurat Tuhan, yang renungkan Taurat siang malam. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya. Daunnya nggak layu, kata Alkitab. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi pastikan komunitas Bapak Ibu Saudara adalah komunitas yang membuat pewahyuan kita itu menjadi pewahyuan yang memberkati hidup kita. Orang-orang yang mendorong Anda semakin mengasihi Tuhan, semakin jujur, semakin kerja keras, semakin rajin, ya, semakin haus. Ya, jadi kalau ketemu orang, males gue mah ke gereja, gue males lah ikut persekutuan, gitu-gitu aja. Dibiarin itu masuk ke telinga kita. Itu mempengaruhi, ya. Saudara, saya tutup dengan satu kesaksian, ya. Minggu lalu ada satu murid saya, dia selebgram, TikToker, YouTuber, ya, ber lah, ya, dan itu ratingnya tingkat nasional Indonesia lah.
tiap minggu masuk TV. Semua podcast sudah jadi tempat dia bercerita lah ya. Dari mulai Deddy Kobuser lah, Raffi Ahmad, semua udah masuk lah. Ini murid saya. Dia posting di Instagram dia. Ada 3 pendeta, 1 dari luar, 1 almarhum, dan 1 foto saya. Saya nggak ngeh karena dia posting saya di page keduanya. Jadi page pertama, saya page keduanya. Tapi dalam 1 hari IG saya followernya bertambah puluhan dalam 1 jam. Teng, 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 teng. Saya bingung kan, kok saya nggak posting apa-apa, tiba-tiba dalam kurun waktu 1-2 jam followernya nambah banyak sekali. Nah, saya lagi sibuk karena itu kan akhir tahun ya. Jadi saya nggak sempat buka. Ini postingan apa kok follower ada yang masuk kok banyak banget. Akhirnya saya klik lah IG. Saya lihat started follow. Kok banyak banget. Akhirnya saya klik lah postingannya. Kok postingannya ke sini kok jadi ternyata waktu saya geser, saya kaget. Kok ada muka saya? Dibacalah 3 orang yang menginspirasi hidup saya. Salah satunya, nama saya disebut lah. Ya, seneng lah ya, bangga sedikit. Dan akhirnya orang-orang yang nggak saya kenal, tapi kenal sama orang ini, selebgram ini, akhirnya follow saya. Karena mereka berpikir, wah ternyata nih orang hebat, punya mentor nih ya. Ya, saya sih nggak jadi GR atau gimana ya. Saya senang-senang aja murid-murid saya dipakai Tuhan luar biasa. Tapi saya renung-renungkan kayak gini Bapak Ibu Saudara. Kalau kita itu punya komunitas yang tepat ya, yang membuat kita lebih naik lagi, lebih beriman lagi, lebih sungguh-sungguh lagi, itu akan menarik terus naik terus ke atas hidup kita. Tapi kalau kita itu ketemu orang-orang yang sinis ya, yang malas ya, yang bentar-bentar sakit hati, gampang tersinggung, itu akan merusak semua pewahyuan yang Tuhan berikan. Saya berdoa setiap kita jadi inspirasi sepanjang hidup kita ya. Saya berdoa waktu saya ngalamin pengalaman sederhana itu ya, cukup menggelitik juga ya. Iya ya Tuhan ya. Dulu kalau saya ingat saya ketemu mereka masih dalam keadaan muda, saya mikir Tuhan buat apa sih hidup saya melayani mereka? Kenal enggak, keluarga bukan. Tapi saya ingat Tuhan, kalau saya bisa jadi inspirasi untuk hidup mereka, kalau saya bisa ciptakan komunitas yang sehat, maka lahir orang-orang hebat dari komunitas tersebut. Dan puji Tuhan, dari orang-orang muda, SMP, SMA, usia-usia yang masih muda, yang dibuang keluarganya, waktu itu saya kumpulkan mereka, saya sampaikan firman Tuhan, saya pastikan mereka jangan salah bergaul. Kalau Anda salah bergaul, jatuh yang ada bukannya naik. Dan saya lihat orang-orang yang menjaga komunitasnya terus naik, dan terus naik, dan terus naik, dan terus naik. Dan bahkan di depan raja-raja engkau akan berdiri, kata Alkitab. Jadi saya tutup siang hari ini, ya, tidak cukup hanya punya resolusi yang baik. Mari cari Tuhan, minta pewahyuan yang baru tentang Tuhan, tentang diri sendiri. Maka saya percaya kita akan lihat pewahyuan kita progresif dan pastikan kita nggak salah bergaul dengan orang-orang sekitar kita. Ya, pilih 5 orang, 10 orang terbaik yang akan membuat Anda naik dan bukannya turun. Kalau Anda bergaul dengan yang 5 yang negatif, Anda akan jadi orang ke-6. Kalau Anda bergaul dengan orang yang mudah patah semangat, 5 orang teman saudara kayak gitu, Anda akan jadi orang ke-6-nya. Tapi kalau Anda bergaul dengan 5 orang yang penuh iman, penuh visi, penuh dengan pengharapan, Anda akan jadi orang ke-6 berikutnya. Yang melihat tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Mari kita jalani sepanjang tahun ini dengan semangat, dengan sukacita, dan kita akan lihat di akhir tahun bukan sekedar resolusi, tapi pewahyuan itu yang membuat kita melihat terobosan yang besar. Tuhan memberkati, Bapak Saudara. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik buat siang hari ini. Kami bersuka cita kesempatan dengar firman-Mu, materaikanlah firman-Mu, agar setiap kami tidak hanya mendengar, tapi mengalaminya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin.